Selamat sore, perkenalkan nama saya Arianto. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil analisa kami dengan berjudul Analisis Strategi Sistem Teknologi Informasi dengan Pendekatan Analisis ROT dengan studi kasus Divisi IT Rumah Sakit Mata Cikindo Bandung. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Pembahasan itu poin pertama itu ada pendahuluan. Dapat dipungkiri bahwa informasi menjadi salah satu sumber daya utama pada setiap organisasi untuk meningkatkan daya saing terhadap para pasiennya. Oleh karena itu, setiap organisasi mencoba untuk menerapkan sistem atau teknologi informasi agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses bisnis. Agar mampu memberikan nilai tambah, di sini berupa conflict event dalam proses bisnis. Penerapan sistem teknologi informasi akan bermanfaat jika penerapannya sesuai dengan tujuan, visi dan misi organisasi dengan menetapkan strategi bisnis dan strategi sistem teknologi informasi, sehingga dibutuhkan suatu analisis berbagai faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu perencanaan strategi sistem atau teknologi informasi yang selaras dengan strategi bisnis. Baiklah, poin kedua itu ada metode penelitian, di mana pada tabel metode penelitian ini ada visi misi dan tajur. Yang bagian pertama itu ada SWOT, bagian kiri SWOT itu ada analisis eksternal, dan bagian kanannya itu ada analisis eksternal. Untuk tema strategisnya itu di bagian bawah. Poin selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Untuk menyusun strategis menggunakan analisis SWOT, maka akan dianalisis data lingkungan internal merupakan lingkungan di dalam perusahaan yang sangat berpengaruh dan menentukan terhadap perencanaan strategis yang akan diinformasikan. Dan data lingkungan eksternal adalah faktor yang berada di luar kendali lingkungan perusahaan. Faktor eksternal sangat berpengaruh terhadap kondisi perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, kondisi eksternal harus dipertimbangkan dalam penentuan strategis perusahaan maupun pada pengembangan bauran pasar. Untuk pembahasan selanjutnya itu dijelaskan oleh rekan saya Satrio. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Arianto. Berikut ini adalah matriks evaluasi faktor internal, di mana di dalam faktor internal ini terdapat ada dua, yaitu kekuatan dengan kelemahan. Di kekuatan sendiri ada 4 poin, diantaranya adanya dukungan dari pihak manajemen untuk pengembangan teknologi informasi di Rumah Sakit Mata Cikindo dengan memasukkan kebutuhan teknologi informasi, sarana dan pelatihan dalam anggaran keuangan dengan bobot 0,17, rating 4,00, bobot kali rating 0,68. Yang kedua, tersedianya fasilitas teknologi informasi yang memadai memungkinkan pelayanan dapat diatasi dengan menggunakan computerized system dengan bobot 0,16, rating 4,00, bobot dikali rating 0,64. Kemudian yang ketiga, semua unit-unit komputer sudah terhubung dalam suatu jaringan LAN dengan bobot 0,07, rating 1,00, bobot kali rating 0,07. Kemudian yang keempat, tersedianya modul-modul SIM-RS yang dapat membantu dalam proses pengolahan data yang diperlukan dengan bobot 0,07, rating 2,00, bobot kali rating 0,14. Kemudian untuk kelemahannya itu sendiri ada 6. Salah satunya antaranya akses jaringan internet masih terbatas dan relatif lambat dengan bobot 0,03, rating 1,00, bobot kali rating 0,03. Kedua, kurangnya pemanfaatan pelayanan teknologi informasi yang telah dikembangkan sebelumnya dengan bobot 0,07, rating 2,00, kemudian bobot kali rating 0,14. Yang ketiga, penggunaan SIM-RS yang belum menyeluruh di semua unit dikarenakan faktor pengembangan modular dan penyesuaian anggaran dengan bobot 0,07, rating 1,00,
bobot kali rating 0,07. Kemudian yang keempat, keterbatasan kewenangan dalam pengelolaan sumber dana dan fasilitas ruangan dengan bobot 0,14, rating 3,00, bobot kali rating 0,43. Kemudian yang kelima, sumber daya manusia yang berbasis kompetensi teknologi informasi jumlahnya masih kurang dengan bobot 0,13, rating 3,00, dan bobot kali rating 0,40. Kemudian yang keenam, belum adanya job description yang jelas untuk para pegawai divisi IT dengan bobot 0,10, rating 2,00, dan bobot kali rating 0,20. Jadi total untuk bobot yaitu 1,00, sedangkan bobot kali rating 2,80. Kemudian untuk matriks evaluasi faktor eksternal. Untuk faktor eksternal sendiri ada dua, yaitu peluang dengan ancaman. Untuk peluang ada 4 poin. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat memungkinkan untuk pengembangan SIM RS sebagai sarana untuk memberikan Committed to Service Excellent atau C2SA dengan bobot 0,18, rating 4,00, kemudian bobot kali rating 0,73. Yang kedua, adanya software open source sehingga menyebabkan berkurangnya dana terhadap penyediaan software yang dibutuhkan untuk pengembangan TI di Rumah Sakit Mata Cisendo dengan bobot 0,05, rating 1,00, bobot kali rating 0,05. Kemudian untuk poin yang ketiga, adanya kebijakan pemerintah untuk pengembangan TI di rumah sakit agar siap memasuki pasar global dengan bobot 0,10, rating 1,00, kemudian bobot kali rating 0,10. Yang keempat, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berbasiskan TI dengan bobot 0,14, rating 4,00, kemudian bobot kali rating 0,55. Untuk selanjutnya yaitu ancaman. Ancaman terdapat 4 poin. Di antaranya, yang pertama, semakin banyaknya jumlah rumah sakit yang memberikan layanan kesehatan mata lewat akses internet yang bobot 0,10, rating 1,00, dan bobot kali rating 0,10. Yang kedua, tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dengan bobot 0,15, rating 3,00, bobot kali rating 0,45. Kemudian yang ketiga, munculnya teknologi-teknologi baru yang dikembangkan oleh rumah sakit mata swasta. Misal adanya fasilitas telemedicine dengan bobot 0,14, rating 2,00, kemudian bobot kali rating 0,28. Berikutnya yang keempat, saingan dari konsultan-konsultan TI yang berkeinginan untuk membuat SIM RS yang dapat memberikan Committed to Service Excellent atau C2SA dengan bobot 0,14, rating 2,00, kemudian bobot kali rating 0,28. Jadi total dari bobotnya yaitu 1,00, sedangkan untuk bobot kali rating 2,54. Bila strategi yang mungkin ditempuh oleh organisasi dipandang sebagai integrasi antara peluang dan ancaman dengan kekuatan dan kelemahan, maka strategi organisasi dapat dikategorikan ke dalam yang pertama, strategi kekuatan dan peluang atau strength and opportunity. Yaitu strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi. Yang kedua, strategi kelemahan dan peluang, weakness and opportunity atau WO. Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan. Kemudian yang ketiga, strategi kekuatan dan ancaman, strength and threat atau ST. Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi. Kemudian yang keempat, strategi kelemahan dan ancaman, weakness and threat atau WT. Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi. Sekian penjelasan dari saya, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Septian. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Septian.
Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Satria. Matrix SWOT Divisi Teknologi Informasi Rumah Sakit Mata Sisendo. Kekuatan atau strength. Ada 5 poin. Yang pertama, adanya dukungan dari pihak manajemen untuk pengembangan teknologi informasi di Rumah Sakit Mata Sisendo dengan memasukkan kebutuhan teknologi informasi. Kedua, arah pelayanan yang berbasis di bidang teknologi informasi. Ketiga, tersedianya fasilitas teknologi informasi yang memadai memungkinkan pelayanan dapat diatasi dengan menggunakan computerized system. Keempat, semua unit komputer sudah terhubung dalam suatu jaringan LAN. 5. Tersedianya modul-modul SIM RS yang dapat membantu dalam proses pengolahan data yang diperlukan. Kelemahan atau weakness. Ada 6 poin. Yang pertama, akses jaringan internet masih terbatas dan relatif lambat. Kedua, kurangnya pemanfaatan pelayanan teknologi informasi yang telah dikembangkan sebelumnya. 3. Penggunaan SIM RS yang belum menyeluruh di semua unit dikarenakan faktor pengembangan modular dan penyesuaian anggaran. 4. Keterbatasan kewenangan dalam pengolahan sumber dana dan fasilitas ruangan. 5. Jumlah sumber daya manusia yang berbasis kompeten teknologi informasi belum memadai. 6. Belum adanya job description yang jelas untuk para pegawai divisi IT. Strategi SO. Ada 4. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dengan meminimalkan biaya operasional pengembangan teknologi informasi. 2. Meningkatkan kepuasan kepada pemakai dengan memenuhi kebutuhan pemakai akan jenis data dari aplikasi. Ketiga, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada. 4. Meningkatkan sumber daya manusia. Strategi WO. Ada 7 poin. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dengan minimalkan biaya operasional pengembangan teknologi informasi. Kedua, meningkatkan kepuasan kepada pemakai dengan memenuhi kebutuhan pemakai akan jenis data dari aplikasi. Yang ketiga, meningkatkan kehandalan operasional. Keempat, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada. 5. Meningkatkan sumber daya manusia. 6. Meningkatkan kesiapan sumber daya teknologi informasi. 7. Memperbaiki job description. Strategi ST. Ada 5 poin. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dengan meminimalkan biaya operasional pengembangan teknologi informasi. Kedua, meningkatkan kepuasan kepada pemakai dengan memenuhi kebutuhan pemakai akan jenis data dari aplikasi. 3. Meningkatkan kehandalan operasional. 4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada. 5. Meningkatkan kesiapan sumber daya teknologi informasi. Strategi WT. Ada 6. Yang pertama, meningkatkan kepuasan kepada pemakai dengan memenuhi kebutuhan pemakai akan jenis data dari aplikasi. 2. Meningkatkan kehandalan operasional. 3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada. 4. Meningkatkan sumber daya manusia. 5. Meningkatkan kesiapan sumber daya teknologi informasi. 6. Memperbaiki job description. Peluang atau opportunity. Perkembangan teknologi informasi semakin pesat memungkinkan untuk mengembangkan SIM RS sebagai sarana untuk memberikan adanya software open source sehingga menyebabkan berkurangnya dana terhadap penyediaan software yang dibutuhkan untuk pengembangan TI di Rumah Sakit Mata Sisendo. Adanya kebijakan pemerintah untuk pengembangan TI di rumah sakit agar memasuki pasar global. Tuntunan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berbasis TI.
Ancaman atau threat. Dampak yang pertama, semakin banyaknya rumah sakit yang memberikan layanan kesehatan mata lewat akses internet. 2. Tuntunan masyarakat terhadap mutu pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. 3. Munculnya teknologi baru yang dikembangkan oleh rumah sakit mata swasta. Misalnya ada fasilitas. 4. Saingan dari konsultan TI yang berkeinginan untuk membuat SIM yang dapat memberikan kelebihan pada jurnal. Poinnya, dengan adanya analisis SWOT, dapat diketahui bahwa divisi TI yang ada pada Rumah Sakit Mata Sisendo Bandung saat ini berada pada strategi pertumbuhan serta sumber daya teknologi informasi yang ada di divisi TI sudah memadai untuk pengembangan teknologi informasi. Kekurangan pada jurnal. Ada 2 poin. Yang pertama, tidak ada penjelasan yang rinci terhadap hasil analisis sehingga sulit untuk dimengerti. Yang kedua, ada beberapa kalimat yang sulit dibaca karena penggunaan huruf di dalam penulisan kalimat terlalu kecil. Kesimpulan, dari hasil review jurnal tersebut terdapat diambil kesimpulan bahwa dengan melakukan analisis SWOT dapat diketahui bahwa divisi TI pada Rumah Sakit Mata Sisendo Bandung sudah ada pertumbuhan di dalam teknologi informasi. 2. Di dalam jurnal tersebut terdapat beberapa kekurangan, diantaranya penggunaan huruf yang terlalu kecil dan sulit dibaca sehingga perlu dilakukan perbaikan agar pembaca bisa lebih mudah memahami isi jurnal. Sekian dan terima kasih.